selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien akut respiratory distress syndrome atau bisa disebut dengan ARDS. Baiklah, adapun definisinya, akut respiratory distress syndrome ini atau sering kita sebut dengan ARDS adalah suatu kondisi terjadinya gagal napas yang ditandai dengan adanya hipoksemia, penurunan fungsi paru bilateral. Selain itu juga biasanya pada pasien ARDS ini ditandai tanpa adanya gagal jantung dan infiltrat yang menyebar. Lalu ARDS ini juga sering dikenal dengan nama lain, yaitu non-cardiogenic pulmonary edema atau shock pulmonary. Selain itu juga adapun penyebab terjadinya ARDS. Penyebab terjadinya ARDS ini yang pertama itu adanya shock, yang kedua itu adanya trauma, di mana trauma ini seperti ada memar pada paru-paru, fraktur multiple, dan terjadinya cedera kepala. Lalu yang ketiga itu adanya cedera sistem saraf yang serius, di mana cedera sistem saraf yang serius ini seperti terjadinya trauma, CVA, tumor, dan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, karena hal tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya rangsangan pada saraf simpatik. Nah, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya vasokontristik sistemik dengan distribusi sejumlah besar volume darah ke dalam paru-paru. Selain itu juga terjadinya gangguan metabolisme, emboli lemak dan cairan amnion, dan ada juga kelainan darah. Kelainan darah ini seperti adanya transfusi darah multiple dan biopas kardiopulmoner. Lalu selanjutnya itu ada operasi besar, lalu adanya infeksi paru disfungsi seperti yang disebabkan karena virus, bakteri, dan juga jamur. Lalu dari penyebab tersebut maka timbullah tanda dan gejala pada pasien ARDS. Biasanya tanda dan gejala yang sering terjadi itu yang pertama itu adanya adanya hipoksia. Hipoksia itu seperti tingkat oksigen dalam darahnya itu tidak tercukupi. Walaupun sudah kita berikan oksigen 100%. Lalu yang kedua itu terjadi adanya tanda dan gejala sesak napas atau bisa disebut dengan dyspnea, di mana hal ini dapat terjadi karena kenaikan kebutuhan oksigen untuk melakukan pemenuhan dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu adanya edema paru-paru, di mana edema paru-paru ini adanya penumpukan cairan di dalam paru-paru. Nah, lalu yang keempat itu adanya frekuensi pernapasan itu lebih dari 20 menit atau bisa disebut dengan takipnu. Lalu hal ini bernapas di mana hal ini terjadi karena napasnya cepat dalam melakukan upaya mendapatkan oksigen ke dalam tubuh. Lalu adapun suara napasnya itu turun. Lalu kita dengarkan paru-parunya itu terdengar seperti adanya cairan dalam alveolus. Lalu tidak ada pergerakan udara di dalam alveolus tersebut. Lalu selain itu juga adanya tandanya seperti kecemasan. Kecemasan ini terjadi akibat akibat kekurangan oksigen. Nah, lalu bunyi napasnya itu seperti rongki. Rongki ini terjadi akibat adanya inflamasi atau terdapat lendir, di mana maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya persempitan pada jalan udara. Selain itu juga adapun penata laksanaan pada
ARDS ini, yang pertama kita lakukan pemberian terapi oksigen. Kenapa kita lakukan pemberian oksigen? Karena oksigen ini adalah obat dengan sifat terapeutik yang penting, dan secara potensial ini mempunyai efek samping yang toksik. Lalu kita yang kedua itu ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik ini sangat penting sekali diberikan pada pasien ARDS, di mana yang pertama hal yang penting itu seperti memelihara ventilasi yang adekuat dan oksigenisasinya selama periode kritis hipoksemia berat. Lalu yang kedua ini mengatasi faktor uh, penyebab dari stres pada pernapasan. Lalu selain itu juga adapun diagnosa yang dapat kita tegakkan pada pasien ARDS ini, yang pertama itu ada pola nafas tidak efektif, yang kedua itu gangguan pertukaran gas, yang ketiga itu perfusi jaringan tidak efektif, yang keempat penurunan output jantung, dan yang kelima itu ada resiko aspirasi, dan yang keenam itu ada resiko infeksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ARDS. Saya ucapkan terima kasih.